Shalom, bertemu lagi dengan saya dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul doa yang tidak dikabulkan. Saudara, setiap kita ingin doa dan permohonan kita mendapatkan jawabannya seperti Yakobus dan Yohanes yang datang memohon kepada Yesus. Hal itu terdapat di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-35 yang berkata, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan sesuatu permintaan kami." Namun pada kenyataannya tidak semua doa dikabulkan Tuhan. Mengapa Tuhan tidak mengabulkan doa? Apakah Tuhan sudah tidak peduli lagi dengan umatnya? Atau apakah Tuhan sudah lelah mendengarkan permohonan-permohonan yang dipanjatkan kepadanya? Atau apakah Tuhan sedang tidur? Saudara, perlu kita sadari dan yakini bahwa Tuhan senantiasa mendengar setiap permohonan setiap orang percaya. Apapun bentuk dan caranya, Tuhan tidak pernah menutup telinganya atas setiap doa-doa kita. Tetapi kita juga harus sadar bahwa semua doa tidak wajib dan tidak harus dikabulkan oleh Tuhan. Ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kalau Tuhan menolak atau tidak mengabulkan permohonan kita. Saudara, Tuhan sangat mengetahui akan keberadaan Anda. Kalau permohonan Anda ditolak, bukan berarti Ia tidak mengasihi Anda. Tetapi justru sebaliknya, Ia tahu apa yang terbaik untuk Anda. Jadi, mari coba kita renungkan, sudah berapa banyak permohonan yang kita bawa dalam doa pada Tuhan? Berapa banyak yang dikabulkan dan berapa banyak yang tidak dikabulkan? Ada banyak doa yang tidak dikabulkan, bukan karena Tuhan tidak mau mengabulkannya, tetapi karena ada masalah dengan doa kita sendiri. Ada 3 alasan mengapa doa dan permohonan kita tidak dikabulkan Tuhan. Yang pertama adalah doa yang dilandasi dengan ambisi duniawi. Dalam Markus pasal 10 ayat 37, kita bisa lihat di mana Yakobus dan Yohanes meminta agar suatu hari kelak mereka dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Saudara, kedua murid ini adalah termasuk dalam murid yang paling dekat dengan Yesus dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Yesus. Mereka menganggap Yesus menjadi Mesias secara duniawi, di mana seakan-akan Yesus akan menjadi penguasa di Israel. Dan sebagai orang yang paling dekat dengan Yesus, mereka ingin menjadi bagian dari kemuliaan duniawi itu. Suatu permintaan yang tujuannya hanya untuk memuaskan keinginan daging mereka saja. Itulah sebabnya Yesus menolak permohonan ini, karena hanya dilandasi dengan pemuasan nafsu kedagingan saja. Ambisi ini muncul karena keduanya hanya melihat hal-hal yang lahiriah saja, seperti banyak orang mencari Yesus dan pengikut Yesus setiap hari bertambah, sehingga mereka pun ingin memperoleh bagian dari kemuliaan duniawi itu, apalagi kalau Yesus sudah sampai di hadapan mereka. Saudara, mari coba koreksi permohonan Anda. Apakah seperti permohonan Yakobus dan Yohanes ini? Apakah yang mendasari setiap doa Anda? Apakah keinginan dunia ini yang mendorong Anda meminta sesuatu kepada Yesus? Jangan jadikan ambisi duniawi menguasai doa-doa permohonan Anda. Karena doa yang demikian tidak akan dikabulkan. Tetapi kalau doa Anda didorong oleh tujuan untuk kemuliaan Allah, maka Allah akan memperjuangkannya sampai Anda menerimanya. Yang kedua adalah doa yang tidak mengerti apa yang diminta. Dalam Markus pasal 10 ayat 38 berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Saudara, kedatangan Yesus ke dalam dunia ini sebagai Mesias akan mengalami penganiayaan, penderitaan, sengsara, dan siksaan untuk menebus dosa manusia. Sementara Yakobus dan Yohanes tidak menyadari akan hal ini, karena mereka hanya melihat dari sisi kemuliaan duniawinya saja. Maka Yesus pun tidak mau mengabulkan permohonan mereka, karena Ia tahu kalau dikabulkan nantinya akan mendatangkan kesusahan dan kesengsaraan bagi mereka. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Markus pasal 10 ayat 38, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Walaupun kedua murid ini berkata, "Dapat," tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Karena yang Yesus maksudkan adalah, "Dapatkah kamu mengalami penderitaan yang akan aku alami?" Hal ini memang tidak pernah terpikirkan oleh para murid, bahwa Yesus akan menderita dan dianiaya, bahkan harus mati di atas kayu salib. Jadi kalaupun Yesus mengabulkan permintaan mereka, maka akan menjadi kesengsaraan bagi hidup mereka. Itulah sebabnya Yesus tidak mengabulkan permintaan itu, karena pada dasarnya akan merugikan mereka sendiri. Saudara, jangan meminta sesuatu yang salah dan keliru,
Karena sampai kapanpun Anda menanti, tidak akan pernah diberi dan tidak akan mendapatkannya. Karena Allah bukanlah Tuhan yang mencelakakan. Sadarilah bahwa tidak setiap permohonan Anda pasti dikabulkan oleh Tuhan, namun segala kebutuhan Anda akan dicukupinya. Yang ketiga adalah doa yang mengharapkan apa yang menjadi milik orang lain. Dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-40 berkata, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Rupanya keinginan Yakobus dan Yohanes untuk menjadi pemimpin pemerintahan dunia ini adalah bukan bagian mereka. Jadi mereka hanya mengharapkan posisi yang tidak ditentukan bagi hidup mereka. Dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-43 berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Artinya mereka bukan ditentukan untuk menjadi pemimpin dunia ini yang memerintah dengan tangan besi dan dengan kekerasan, tetapi menjadi hamba bagi orang lain. Dalam Markus 10 ayat yang ke-44 berkata, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, jangan meminta sesuatu yang menjadi hak atau milik orang lain yang sudah ditentukan Allah bagi mereka, karena itu bukan bagian Anda, sehingga doa Anda menjadi mubazir di hadapan Allah. Tetapi kalau yang Anda doakan memang hak dan bagian Anda, jangan pernah berhenti untuk berseru kepada Allah. Karena Allah adalah Bapa yang mengasihi Anda. Jikalau Anda meminta roti, Ia tidak akan memberikan batu. Kalau Anda meminta ikan, tidak akan diberikan ular. Kalau Anda meminta telur, Ia tidak akan memberikan kalajengking. Jadi kalau memang kebutuhan Anda adalah roti, ikan, telur, maka Ia akan memberikannya sebab Ia adalah sumber kebutuhan Anda. Oleh karena itu saudara, jika ingin doa permohonan Anda dikabulkan, mari perbaiki doa Anda. Karena sesungguhnya Tuhan pun rindu untuk mengabulkan doa permohonan Anda. Yakini dan imani bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang jahat bagi umatnya. Dalam Matius pasal 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ia selalu menginginkan yang terbaik bagi umatnya. Yang terpenting ialah, apakah motivasi Anda dengan permohonan yang Anda ajukan kepada Tuhan? Jangan pernah berdoa dilandasi ambisi duniawi, dan jangan asal berdoa tanpa mengerti apa yang Anda doakan, serta jangan pernah mengharapkan apa yang bukan bagian Anda. Sebab kalau doa Anda didasari oleh hal-hal itu, maka sadarilah Anda tidak akan pernah menerima apa yang Anda doakan. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih dan Shalom.